Pasangan sejoli ditangkap polisi setelah viral mencuri kacamata di pusat perbelanjaan di Bekasi dan Jakarta. Sementara di Banjarnegara, seorang pria mencuri sejumlah HP yang ternyata hanya tiruan. Inilah rekaman CCTV yang viral. Sejoli pelaku pencurian kacamata ini beraksi di dua mal mewah di kawasan Bekasi, Jawa Barat dan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Guna melancarkan aksinya, pasangan ini berbagi tugas sehingga tak dicurigai penjaga toko. Tak hanya menangkap pasangan sejoli, penyidik Subdit Jatan Ras turut menangkap penadah barang hasil curian pelaku. Akibat pencurian tersebut, pemilik toko kacamata merugi puluhan juta rupiah. Diduga, para pelaku merupakan sindikat pencuri yang kerap beraksi di sejumlah lokasi. Ini adalah eksekutor atau yang melakukan pencurian di beberapa TKP. Jadi ini merupakan sindikat, ya, sindikat pencurian di Bekasi, kemudian mal di Jakarta Utara, sama sebuah mal di Jakarta Selatan. Kemudian barang-barangnya dijual ke tersangka HS. Pasangan pelaku pencurian kacamata dijerat pasal tentang pencurian. Sementara seorang penadah dijerat pasal 480 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Di Jakarta Selatan, Helmi Sayangbati melaporkan. Aksi pencurian ponsel di sebuah gerai di Jalan Letjen Suprapto, Kalipalet, Banjarnegara, Jawa Tengah terekam kamera pengawas. Beraksi seorang diri, pelaku langsung menggasak sejumlah ponsel yang terpajang di atas etalase. Saat kejadian, pemilik toko sedang tertidur. Korban terkejut melihat 2 unit ponsel telah lenyap digasak pelaku. Beruntung bagi korban dan sialnya buat pelaku, ternyata ponsel yang dibawa kabur merupakan ponsel pajangan. Jadi yang dia bilang di situ dia. Berapa jumlahnya mas? Karena di situ ada 3, terus yang di bawah ada 4. Tapi yang di cuma sih nggak ada jenis mas. Ini soalnya kan dapat densam juga. Pemilik toko belum melaporkan kejadian ini ke kantor polisi. Diimbau kepada para pedagang untuk lebih waspada terhadap aksi kriminalitas. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi Anyus melaporkan. Warga beramai-ramai menangkap seorang pria berusia 53 tahun karena melakukan aksi asusila di Kalideres, Jakarta Barat. Pria ini kemudian diamankan warga di rumah ketua RT. Sebelumnya, ia kedapatan menunjukkan alat kelaminnya kepada sejumlah perempuan yang melintas di depan rumah kontrakannya. Aksinya tentunya sangat meresahkan. Warga pun akhirnya mengamankan pelaku sebelum diserahkan ke polisi. Udah berapa lama tinggal di sini, Pak? Ya, kurang tahu, udah lama juga sih. Udah lumayan lama juga ya? Dia tinggal seorang diri atau sama keluarga juga? Dia punya keluarga, tinggal di sini sendiri. Oh, di sini sendiri? Iya. Profesinya apa pelaku, Pak? Dagang itu, dagang. Oh, dagang. Dagang apa, Pak? Dagang. Kurang tahu udah dagang apa dia. Guna menghindari amukan emosi warga, petugas kepolisian sektor Kalideres yang mendatangi lokasi langsung membawa pelaku ke kantor polisi. Dari Jakarta, Miftahul Gani Anyus melaporkan. Pedagang mainan keliling tertangkap basah melakukan aksi asusila kepada anak perempuan berusia 8 tahun di Makassar, Sulawesi Selatan. Sementara viral pemirsa di Garut, seorang pria melecehkan perempuan penumpang angkot. Warga menghakimi seorang pria berusia 30 tahun di Jalan Masaleh, di Kelurahan Tamau, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sebelumnya pria ini kebergok saat melakukan aksi asusila terhadap anak perempuan berusia 8 tahun. Modus pelaku mengiming-iming korban mainan gratis, kemudian melecehkan korban di semak-semak. Beruntung aksi asusila diketahui warga yang kebetulan melintas. Setelah babak belur dihakimi warga, pelaku kemudian dibawa anggota Polsek Panakukang ke kantor polisi. Ia selanjutnya diserahkan ke unit PPA Polrestabes Makassar guna proses hukum lebih lanjut. Karena pelaku ini sempat membawa di korban di semak-semak, namun tidak oleh warga sekitar sehingga sempat diambil maksa karena korbannya di bawah umur. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini pelaku merekam di sel tahanan Polres Makassar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Durbone Anyus melaporkan. Bapak ngapain tadi pegang-pegang saya? Pas saya naik.
Viral di media sosial aksi pelecehan terhadap seorang penumpang perempuan di dalam angkot jurusan Leles, Garut, Jawa Barat. Tak terima diperlakukan tak senonoh, korban yang berstatus sebagai mahasiswi memarahi pelaku. Setelah video tersebut viral, Satreskrim Polres Garut akhirnya menyelidiki kasus dan menangkap pelaku. Nyuruh korban untuk naik, ayo cepat naik. Nah, kebetulan kepeganglah istilahnya pantat perempuan tersebut. Kemudian begitu turun, perempuan tersebut memarahin kepada penumpang yang memegang pantat tersebut. Namun demikian, korban enggan melapor secara resmi kepada polisi hingga akhirnya kasus ini diselesaikan secara kekeluargaan dan pelaku meminta maaf atas perbuatannya. Dari Garut, Jawa Barat, Solihin Anyus melaporkan. Total 614 pucuk senjata api rakitan dimusnahkan di lapangan tembak Makobrimob Polda Sumatera Selatan. Ratusan senpira ini didapat dari ungkap kasus serta operasi sikat musi dan kesadaran masyarakat untuk menyerahkan senjata api rakitan miliknya. Sepanjang tahun 2024, Polda Sumatera Selatan mengamankan 169 pucuk laras panjang, 93 pucuk laras pendek serta 92 butir amunisi. Sementara di tahun 2025 mengamankan 154 pucuk laras panjang, 148 pucuk laras pendek serta 56 butir amunisi. Polda Sumatera Selatan juga menerima 50 pucuk senpi rakitan dari masyarakat yang sadar akan bahayanya menyimpan senjata api rakitan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus Anyus melaporkan. Pemirsa, sebuah truk tabrak truk lainnya yang sedang parkir di Gunung Kidul, Yogyakarta. Evakuasi sopir truk yang terhimpit berlangsung dramatis. Seperti inilah evakuasi Sarifudin, warga Dempel Kalibawang, Wonosobo yang terjepit truk usai mengalami kecelakaan di Jalan Jogja, Wonosari. Evakuasi dilakukan oleh petugas damkar dan juga PMI dengan cara manual. Beruntung korban berhasil diselamatkan dalam kondisi hidup dan mengalami sejumlah luka. Korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Kidul untuk mendapatkan penanganan medis. Diketahui kejadian berawal ketika truk bermuatan kayu yang dikemudikan korban melaju dari arah Jogja menuju Wonosari. Sampainya di lokasi kejadian yang merupakan jalur lurus, truk menabrak tronton yang tengah terparkir di pinggir jalan. Di 3 pagi, suaranya seperti ban pecah. Itu kejadiannya ini nabrak apa sih, Mas? Itu nabrak truk box yang hijau itu, tronton. Hijau. Dari belakang, posisi kencang banget, suaranya. Saya kira itu awalnya ban pecah, tapi ternyata... Guna mengetahui penyebab kecelakaan, kasus ditangani aparat Polres Gunung Kidul. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo Anyus melaporkan. Seorang anak berkebutuhan khusus hilang usai meninggalkan rumahnya di Jalan Haji Nasir, Srengseng, Jakarta Barat. Orang tuanya telah berusaha mencari namun tak kunjung ditemukan. Yunanda Pandu Pratama, 16 tahun, anak berkebutuhan khusus hilang usai meninggalkan rumahnya di Jalan Haji Nazir, Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat. Pada 17 Juni 2025 lalu, ia berpamitan untuk pergi jalan di warung dekat rumahnya, namun tak kunjung kembali. Ini adalah kali kedua Pandu hilang. Setelah sebelumnya sempat pergi pada bulan Mei 2025 lalu, hingga akhirnya Pandu ditemukan di wilayah Cilegon, Banten, usai dilacak menggunakan GPS telepon genggamnya. Namun kali ini Pandu pergi tanpa membawa telepon genggam sehingga kedua orang tuanya hanya bisa berkeliling mencari keberadaan sang anak. Ya kita muter-muter ke Meruya, sampai ke Pertukangan, ke Bonjeruk, kita puterin gitu. Sama sekali nggak ketemu. Itu berarti hilangnya pada tanggal berapa, Bu? Selasa 17 Juni sekitar pukul 3:30 jam 4 sore. 3:30 jam 4 sore ya. Kalau untuk Kedua orang tua berharap bagi warga yang melihat Pandu agar melaporkan dan mengantarkan ke pihak keluarga atau ke kantor kepolisian terdekat. Dari Jakarta, Miftahul Gani Anyus melaporkan.